kita semua. Amin. Masih adakah wajah-wajah yang cemberut di hadirat Tuhan pagi ini? Coba lihat kiri kanan dulu. Bersukacitakan dia atau dia lagi memikirkan sesuatu? Katakan buat dia, Allah kecukupanmu. Amin. Saya nyebut Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan pagi hari ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Itu anugerah Tuhan. Pagi ini kami siapkan hidup kami. Mari Bapa Engkau kuduskan semua kami yang ada di dalam tempat ibadah saat ini. Tahirkan kami sehingga kami layak membawa pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya, terlalu yakin, pada waktu hati Bapa disenangkan, hadirat Tuhan ada di tempat ini melawat setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau ada dengan kami. Biarlah sukacita saat kami sembah.
Tuhan
Terkadang ketakutan, terkadang kekhawatiran membuat kita tidak bisa melihat tuntunan penyertaan Tuhan. Iblis tahu hari-hari ini waktunya makin dekat. Dia tidak pakai banyak cara, mungkin seluruh tenaga dia kerahkan untuk menjatuhkan kita, tapi gagal. Satu-satunya cara dia menjatuhkan kita, dia tahu ada kuasa di dalam ujian penyembahan. Dia patahkan itu, dia ambil itu dari kita. Sehingga fokus kita hari-hari ini bukan menyembah Tuhan, tapi fokus kita pada masalah yang kita alami, pada sakit yang kita alami. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya baru cerita ke beberapa tadi, 1 minggu yang kita sudah lewati. Saya diizinkan Tuhan ada di tensi 187/94. Saya panik. Saya tetap tenang. Sampai saya dibawa ke sama Tanti ke rumah sakit Siloam untuk dicek up. Dokter pun bilang, ibu kembali aja, pusing nggak bu? Kenapa? Kekuatan di dalam pujian penyembahan itu memampukan saya bercara, memampukan saya melihat kehendak dan rencana Tuhan. Kuasa pujian penyembahan dahsyat Tuhan. Karena itu kita di hadirat Tuhan segenap hidup kita hari ini. Dan tugas kita bukan hanya di bumi sembah Tuhan sampai kekekalan. Amin. Kalau di bumi kita tidak melatih roh kita untuk sembah Tuhan, mungkin di hadirat Tuhan kita ada di baris paling belakang. Tapi marilah kita berebut ambil bagian di depan untuk menjadi penyembah Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sambil angkat tanganmu, nyanyikan pujian ini. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Berilah hormat, pujian dan kuasa.
Karena itu semua Engkau tanggung ganti kami Tuhan. Sampai pada dosa Engkau tebus, sakit penyakit Engkau halaukan, masalah Engkau halaukan, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan.
pagi ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap keadaan kita hari-hari ini, mungkin kiri kanan depan belakang kita tidak tahu, tapi sadarkah kita ada satu pribadi yang mengetahui keadaan kita hari-hari ini? Dialah Yesus. Dia mengerti keadaan apapun kita hari-hari ini. Yuk kita total percaya kepada Dia. Karena di balik setiap apa yang kita alami, tetap ada dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Amin. Mau susah, senang, sakit, sehat, bermasalah, tanpa masalah, semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya hidup kami ada dalam rencana Tuhan. Kami siapkan hati kami pagi ini untuk menyambut kebenaran firman-Mu ya Allahku. Mari kuduskan setiap kami, sehingga kami layak mendengarkan tuntunan Tuhan lewat gembala kami. Haleluya Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi.
Engkau Allah yang selalu peduli di dalam kehidupan kami. Sekecil apapun pergumulan kami, sekecil apapun permasalahan kami, baik itu karena kesalahan kami maupun bukan karena kesalahan kami, tapi kami percaya Engkau tetap peduli dalam hidup kami. Engkau memperhatikan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau selalu ada bersama kami. Itulah janji-Mu bagi kami, Bapa. Dan kami pun sangat percaya, dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun di dalam kehidupan ini, Engkau selalu ada Allah yang menopang kami, yang selalu menghibur kami, yang selalu memberi kekuatan bagi kami melalui firman, dan yang selalu memberikan penghiburan bagi setiap kami yang intim dengan Engkau, ya Bapa. Bapa, pakai dan urapi hamba-Mu saat ini. Kuduskan hamba-Mu oleh kuasa darah Yesus, sehingga hamba dilayakkan menjadi alat yang daripada Engkau. Biar Roh Kuduslah yang memberikan pewahyuan hikmat bagi hamba-Mu, menaruh perkataan hikmat itu di dalam hati, jiwa, oleh bibir hamba-Mu ini, Bapa. Urapi dengan urapan yang daripada Roh Allah sendiri, sehingga apa yang hamba sampaikan semua seizin daripada tuntunan Roh Kudus sendiri. Tuhan, hamba berdoa juga berkati urapi semua jemaat-Mu di tempat ini. Kuduskan mereka oleh kuasa darah Yesus juga, sehingga mereka layak menerima benih firman ini, sehingga firman itu akan jatuh di tanah hati mereka, akan tumbuh, berakar, berbuah 30, 60 dan 100 kali lipat. Dan buah-buah firman itu jugalah yang akan mereka nikmati saat mereka masih di bumi ini juga. Mereka akan nikmati, baik itu berkat, baik itu kemuliaan Tuhan, baik itu mujizat, baik itu pertolongan. Engkau selalu menyediakan setiap kali umat-Mu, ya Bapa. Terima kasih, Bapa. Saat ini kami mau duduk diam mendengar firman Tuhan. Arahkan hati pikiran kami, Roh Kudus. Fokuskan pikiran kami ketika kami duduk diam, sebab kami tahu Engkau yang berbicara, bukan manusia lagi. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk, saudara. Tema khotbah hari ini adalah Allah menampakkan diri kepada Musa. Ya, Allah menampakkan diri kepada Musa, atau dalam istilah teologinya ini bicara mengenai teofani, ya, teofani, atau Allah menampakkan diri menjadi, baik itu bisa menjadi manusia maupun menjadi panglima maupun menjadi malaikat, saudara. Nah, dalam pertemuan ini Allah menampakkan diri mengambil wujud malaikat yang disebut teofani, ya. Ya, lanjut. Nah, ini lemot lagi nih. Bisa? Saya akan memulai sebagai prolog saya dari sini, saudara. Ya. Nanti kita nyambung ke Keluaran pasal 3. Allah kita adalah Allah perjanjian. Dia berpegang pada perjanjian. Nah, saudara, kita harus pahami dulu bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah perjanjian. Dan kita adalah anak-anak perjanjian. Posisi saudara dan saya terikat perjanjian. Jadi, kalau kita lihat kitab suci kita dari Kejadian sampai kitab Wahyu, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu semua berisi perjanjian demi perjanjian. Allah mengikat perjanjiannya dengan siapa? Dengan bangsa pilihannya, yaitu Israel, dengan kita orang pilihannya. Jadi Allah memilih bangsa Israel itu secara bangsa, bukan pribadi. Tapi posisi saudara dan saya ini beda. Kita enggak secara bangsa, tapi secara pribadi-pribadi.
Jadi kalau kita mau jujur, kalau kita mau teliti lagi, sebetulnya kita yang lebih istimewa daripada bangsa Israel. Kita yang lebih istimewa dari bangsa Israel. Sebab bangsa Israel itu dipilih secara nasional, secara bangsa. Itu ada di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5. Secara bangsa. Tapi saudara dan saya sekali lagi dipilih menjadi orang pilihan adalah secara pribadi. Kita ini anak-anak perjanjian, pribadi lepas pribadi, hal yang berbeda. Kalau secara bangsa berarti tidak pribadi, bangsa. Jadi ada yang diselamatkan, ada yang tidak, saudara. Tapi kalau secara pribadi, kalau saudara sudah terikat perjanjian dengan Allah lewat Yesus Kristus, berarti saudara dan saya terikat perjanjian, dan perjanjian itu akan membawa saudara ke dalam kerajaan surga. Kita nggak mungkin binasa, karena Allah mengikat perjanjian itu. Sejak Allah menciptakan alam semesta, ya, bumi dan manusia, Allah mendasari dengan perjanjian. Pada saat Allah menciptakan bumi, alam semesta ini seluruhnya, saudara, jagat raya. Lalu Dia menciptakan bumi dan menciptakan manusia, ya. Lalu setelah Allah menciptakan manusia, Allah mendasari itu dengan perjanjian. Dan perjanjian yang pertama itu dibuat di Taman Firdaus. Di Taman Firdaus atau Taman Eden. Yaitu Allah membuat perjanjian dengan Adam dan Hawa. Itu yang disebut perjanjian mandat budaya atau perjanjian kerja. Jadi sejak manusia diciptakan dan ditaruh dalam Firdaus, Allah sudah membuat perjanjian. Dan Allah dan manusia ini punya ikatan lewat perjanjian itu. Lewat perjanjian itu. Jadi Allah terikat dengan perjanjiannya, kita juga Adam dan Hawa satu juga terikat dengan perjanjiannya. Dan itu dilandasi dengan sumpah. Dan Allah yang mengangkat sumpah. Allah yang mengangkat sumpah. Kalau Allah yang sudah mengangkat sumpah, berarti tidak ada hukum lagi yang lebih tinggi dari sumpahnya Allah. Nangkap? Jadi Adam dan Hawa ketika ditempatkan di Firdaus sudah terikat perjanjian. Yang disebut perjanjian mandat budaya atau perjanjian kerja. Lalu perjanjian mandat budaya ini setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bagaimana? Gugur? Enggak. Perjanjian mandat budaya terus berjalan sampai nanti Tuhan datang yang kelima. Apa itu perjanjian mandat budaya? Perjanjian mandat budaya adalah artinya segala sesuatu karunia yang diberikan Allah kepada saudara dan saya, ini salah satunya. Harus selalu memuliakan Allah. Kalau memang saudara yakin bahwa apa yang saudara miliki, berkat apapun yang saudara miliki, itu dari Tuhan, berarti itu harus kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Seperti itu, saudara. Itu perjanjian mandat budaya. Salah satunya, masih banyak, saudara. Nah, itu ada di dalam Kejadian 1 ayat 28 ya. Saudara foto aja ya. Kalau punya handphone, potret boleh, nanti saudara baca lagi di rumah. Jangan cuma bengong dengerin ini aja lupa, saudara. Di foto, ya. Gratis, saudara. Nggak ada royaltinya, saudara. Foto aja nggak apa-apa. Saya juga nggak marah, saudara. Asal jangan foto saya terlalu ganteng, saudara. Ini foto. Jadi nanti bisa belajar lagi di rumah begitu. Kalau nggak gimana? Hah? Betul nggak? Foto, tapi saya kan nggak ada yang foto, cuma Pak Gunawan aja foto. Foto dong. Ya. Lalu Kejadian 1 ayat 28, lalu Kejadian 2 ayat 17, itu juga perjanjian, ya. Lalu Kejadian 3 ayat 15 dan Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 2 ayat 17, Kejadian 3 ayat 15, itu perjanjian dibuat di Taman Firdaus. Bukan di bumi ini, di Taman Firdaus. Ya. Kejadian pasal 1 28 maupun Kejadian 2 17 ini perjanjian antara Allah dengan Adam, Adam dengan Allah, begitu saudara ya. Nah, Kejadian pasal 3 ayat 15 ini perjanjian setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15 ini perjanjian dibuat setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sudah bayangin. Ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, mereka sudah terikat perjanjian dengan Allah. Tapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kembali Allah membuat ikatan dengan perjanjian kembali dengan Adam dan Hawa. Berarti apa?
Berarti manusia di hadapan Allah begitu sangat berharga. Dan manusia itu ada di hatinya Allah. Kenapa? Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu Allah mengikat perjanjian kembali dengan Adam dan Hawa di Kejadian 3 ayat 15. Itu dalam istilah teologi disebut proto-evangelion. Artinya apa? Injil pertama itu sudah diberitakan di dalam Taman Firdaus. Injil pertama itu sudah diberitakan di Taman Firdaus. Proto-evangelion. Nah, saudara, kenapa manusia begitu berharga? Kalau kita lihat malaikat jatuh dalam dosa dan dengan sepertiganya memberontak. Allah tidak membuat perjanjian dengan malaikat yang jatuh dalam dosa. Tapi manusia yang diciptakan Allah ketika jatuh dalam dosa, Allah langsung mengikat perjanjian. Kenapa? Karena manusia di hadapan Allah itu sangat berharga. Kenapa? Karena saudara dan saya punya gambar Allah. Semua manusia di muka bumi ini, siapapun itu, tetap punya gambar Allah. Termasuk penjahat yang paling jahat pun, seorang ateis pun, termasuk mungkin Hitler yang membunuh 6.000 orang Yahudi, tetap dia punya gambar Allah. Cuma gambar Allahnya adalah gambar yang buram, yang rusak. Tapi gambar itu tetap ada, tapi udah buram. Kenapa? Karena dosa. Saudara dan saya yang sudah diangkat anak punya gambar Allah yang sudah dipulihkan oleh siapa? Oleh darah Yesus. Hal yang berbeda, ya. Terus sampai zaman Kristus perjanjian terus dibuat. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu Allah mengikat lagi perjanjian dengan Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Lalu Allah mengikat lagi perjanjian dengan siapa? Dengan Abraham. Lalu dilanjut lagi dengan Yakub, dengan Ishak, dengan Musa, dengan Daud, terus turun-menurun sampai ke zaman Kristus. Jadi setiap generasi demi generasi di zaman Israel saat itu kepada bangsa Israel, Allah selalu mengikat perjanjian dari generasi demi generasi. Itu terikat perjanjian dan perjanjian sampai kepada zaman Yesus Kristus Tuhan. Saudara dan saya akhirnya juga kita diikat dengan perjanjian. Dan perjanjian saudara dan saya dengan Allah itu perjanjian secara pribadi, bukan secara bangsa. Jadi kita punya kedudukan yang sangat istimewa di hadapan Allah. Berbeda dengan bangsa Israel. Saya nggak tahu apakah saudara bangga menjadi anak perjanjian di hadapan Allah. Kalau saudara jadi diangkat anak oleh Bapak Presiden Prabowo, diumumkan secara nasional, lalu dibuat surat adopsi, saudara bangga enggak? Halo? Hah? Enggak? Bangga enggak? Dan saya yakin kalau saudara saudara punya sikap yang normal, pikiran yang normal ketika diangkat anak oleh Bapak Presiden Prabowo lalu diadopsi, saya yakin saudara, foto keluarga Prabowo kan kita pasti masuk di dalamnya. Saya yakin kalau perlu di rumah pajang segede-gedenya saudara, biar orang tahu saya anak Prabowo. Betul nggak? Betul, bangga. Kita kan diangkat anak oleh Allah, bangga nggak saudara? Nah saudara, kita disebut juga anak perjanjian, berbeda dengan Israel yang tadi saya sudah jelaskan. Mereka secara bangsa dipilih ya, menjadi bangsa pilihan, yaitu Keluaran 19 ayat 5. Dan dasar perjanjian itu didasari oleh hukum dan firman. Nah ini didasari oleh hukum dan firman, ini sumpah. Jadi ketika Allah mengikat perjanjian dengan kita, Allah mengikat dengan sumpahnya sendiri. Allah mengikat dengan sumpahnya sendiri, atas nama Allah sendiri. Nah ini nama yang tertinggi, hukum yang tertinggi, sumpah yang tertinggi, dan tidak ada lagi hukum yang lebih tinggi daripada sumpahnya Allah. Dan dia bersumpah terhadap dirinya sendiri. Kalau dia bersumpah terhadap dirinya sendiri, tidak pribadinya, mungkin nggak Allah melanggar sumpah itu? Nggak akan pernah. Lalu saudara dan saya setelah diangkat anak oleh Allah dan terikat perjanjian dengan Allah, lalu apakah kita bisa menggagalkan perjanjian itu? Tidak akan pernah bisa.
Karena kita sudah ada di dalam ranah hukum perjanjian Allah. Ada di dalam waktunya Allah. Ada dalam rencana dan ketetapan Allah. Kita ada di dalamnya. Kita nggak bisa keluar. Dan itulah salah satu di dalam itu ada apa? Perjanjian dan keselamatan. Jadi keselamatan yang sudah terima di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah keselamatan yang kekal. Yang sifatnya kekal. Kenapa? Kita ada di dalam hukum perjanjian. Setiap bulan minggu pertama kita akan perjamuan kudus. Betul? Dan pada saat ini, saudara, salah satu makna perjamuan kudus adalah apa? Kita diingatkan kembali bahwa kita ini terikat perjanjian dengan Allah. Dan setiap minggu, setiap bulannya kita diingatkan bahwa kita terikat perjanjian dengan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berarti setelah perjamuan kudus ini berlalu, setelah selesai, lalu kita keluar dari gereja ini, kita dan hari demi hari sampai ketemu lagi minggu pertama bulan depan, kita harus selalu ingat bahwa kita ini anak-anak perjanjian dimanapun kita berada. Ini satu kebanggaan yang harus saudara bangga dan ngerti posisi saudara, posisi sebagai anak perjanjian. Seperti itu. Di dalam Markus pasal 14 ayat 24 itu coba baca, atau seorang baca, bisa nggak seorang baca? Ini jangan ini ntar lemot lagi, lama lagi saudara, waktu saya. Ya, coba satu orang baca cepat, Markus 14 ayat 24. Ayo dong, ayo cepat. Yang duluan ntar kita makan bakmi. Ayo, kok lama amat? Markus 14 ayat 24. Iya, betul namanya Markus juga benar. Jadi berkata kepada mereka, ini adalah darahku dan darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ya, lalu satu lagi Yohanes 1 ayat 12. Lanjut. Yohanes 1 ayat 12. Ayo. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, jadi dua ayat ini, yang pertama Markus 14 ayat 24, kita terikat perjanjian melalui perjamuan kudus. Dan Kristus mati hanya satu kali, bangkit hanya satu kali, naik ke surga hanya satu kali. Berarti saudara dan saya saat ini kita terikat perjanjian itu. Dan Yesus sendiri mengatakan, inilah darah perjanjian. Darah perjanjian yang baru yang aku tumpahkan bagi banyak orang. Kata banyak orang itu bukan berarti semua manusia. Sebab kata banyak itu merujuk kepada kalimat bilangan. Kalimat bilangan di sini merujuk kepada orang-orang pilihan. Jadi enggak semua. Walaupun di dalam kata Matius pasal Yohanes 3:16 firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata barang siapa percaya ini merujuk kepada bilangan. Berarti kepada bicara kepada angka tertentu. Siapa? Saudara dan saya terikat dengan perjanjian. Dan kita terikat perjanjian dengan Allah lewat sumpahnya. Dan antara perjanjian Allah dengan bangsa Israel dan perjanjian kita dengan Allah Bapa di surga melalui Kristus itu dimeteraikan. Selain pemeteraian oleh darah Yesus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi perjanjian itu diikat dan dimeteraikan oleh pemeteraian Roh Kudus. Itu ada di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan kita terikat perjanjian dan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang memeteraikan, yang mencap meterai itu, dan itu ada di dalam natur kita. Ada. Dan itulah status sebagai anak-anak Allah. Saudara dan saya. Saudara, kenapa Allah menjadikan kita orang pilihannya? Bagaimana kronologis mengenai kita diangkat menjadi anak Allah?
Saudara, kronologisnya yang pertama yaitu Kristus harus mati di atas kayu salib, mati 3 hari bangkit. Artinya apa? Dan setelah itu kita menerima baptisan roh. Baptisan roh artinya di situ kita menerima 3 hal. Pertama, kita menerima kelahiran baru dan iman dan pertobatan. Lalu yang kedua, kita menerima kuasa. Yang ketiga, kita menerima karunia. Dan setelah itu kita menerima apa? Menerima status sebagai anak Allah yang sudah diadopsi. Hanya melalui situ kita diadopsinya. Allah tidak bisa mengikat perjanjian dengan kita kalau kita belum diangkat anak dulu. Allah tidak bisa mengikat perjanjian dengan kita kalau kita tidak dilahirkan baru dulu. Setelah Allah melahirkan kita, barulah Allah mengikat perjanjian itu. Sebab status kita sudah menjadi anak-anak Allah, orang pilihannya. Jadi ada urutannya, saudara. Kita dilahirkan dulu, lalu terima iman dan pertobatan. Lalu yang kedua kita terima karunia, terima kuasa. Yang ketiga kita terima karunia. Dan baru itu Allah mengikat perjanjiannya. Jadi status kita sebagai anak dulu, lalu Allah mengikat perjanjiannya. Ini cara Allah. Sampai sini ngerti, saudara? Ngerti kan? Oh, Pak Sutiono aja yang pintar ngerti kok. Ya pintar kan, ngerti gitu. Ya, oke lanjut. Allah mendengar keluh kesah doa bangsa Israel karena sudah terikat dengan perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, Allah mendengar keluh kesahnya. Jadi gini, di dalam Keluaran pasal 2 itu ayat 23, 24, 25 di mana bangsa Israel itu berkeluh kesah terus berdoa karena mereka sangat menderita di Mesir. Mereka menjadi budak selama 430 tahun. Mereka jadi budak. Dan mereka jadi budak selama 430 tahun itu Allah sudah rencanakan. Dan itu sudah masuk dalam rencana dan ketetapan Allah. Bahwa bangsa Israel akan jadi budak selama 430 tahun. Dan itu ada di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 dan 14. Kalau sudah baca Kejadian 15, 13, 14, di mana Allah itu berjanji kepada Abraham, bahwa Abraham, nanti keturunanmu akan menjadi budak selama 430 tahun di tanah Mesir. Sudah dinubuatkan. Kita tahu dari Abraham kepada bangsa Israel yang masuk ke Mesir, itu kalau nggak salah ada 4 atau 5 generasi. Jadi udah ratusan tahun nubuatan Allah itu baru digenapi. Jadi bangsa Israel yang menderita selama menjadi budak selama 400 tahun, 430 tahun, mereka sudah dinubuatkan dulu. Dan itu sudah ada dalam rencana dan ketetapan Allah. Demikian juga saudara dan saya, kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa hidup saudara dan saya sudah dalam rencana Allah dan ketetapan Allah. Artinya apa? Artinya hidup saudara sejak sudah dilahirkan, sejak saat itu Allah sudah menetapkan rencana dalam hidup kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, saudara. Betul? Setelah keluar dari sini pun kita nggak tahu apa yang kita mau omongin, ketemu siapa. Betul? Makan di mana? Tapi kalau makan itu sudah direncanakan. Biasanya kalau saya lihat Pak Tono makannya di podcast sudah. Sudah direncanakan. Tapi bisa berubah karena Allah, kita nggak tahu apa yang terjadi gitu. Apa yang kita mau katakan entar setelah ibadah ini juga kita nggak tahu. Tapi Allah sudah merencanakan, Allah sudah menetapkannya. Artinya apa? Hidup kita sudah di tangan Tuhan dan Allah bertanggung jawab. Artinya setiap langkah hidup kita dalam tanggung jawab Allah. Dimanapun kita berada, apapun keadaan hidup kita tetap dalam kontrolnya Allah. Artinya apa? Ada providensial atau ada pemeliharaan Allah dalam hidup saudara dan saya. Kalau Allah sudah memelihara saudara dan saya, dalam keadaan apapun, setitik rendah apapun, percayalah Allah tetap memelihara saudara. Allah tidak pernah tinggalkan saudara. Allah tetap akan memberi kekuatan, pertolongan baginya menurut waktu dan kehendak Allah. Tapi dia tidak pernah tinggalkan. Artinya apa? Hidup saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Ada di tangan Allah sepenuhnya. Sepenuhnya. Kita nggak sendiri. Ya. Dimanapun apapun ada yang berjalan, dia ada selalu bersama kita. Sehingga dikatakan apa? Immanuel. Allah beserta kita. Ya. Lanjut. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25 saya akan bacakan. Ya. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25 demikian firman Tuhan.
Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara, bangsa Israel mereka mengeluh karena begitu kerasnya mereka dianiaya, mereka ditekan, mereka kerja rodi saat itu, dan mereka betul-betul ditekan oleh Raja Mesir atau Raja Firaun yang tidak lagi mengenal Yusuf. Jadi Raja Mesir yang baru, Firaun. Ya. Dikatakan mereka berseru minta tolong. Mereka udah gak tahan sebagai budak. Seperti itu. Lalu ayat 24 dikatakan apa? Allah mendengar mereka mengerang. Kata mendengar dalam bahasa Ibrani disebut yada. Yada artinya Allah memperhatikan. Yada artinya Allah siap menolong. Yada artinya Allah ada di tengah-tengah mereka. Yada artinya apa? Mereka sudah ada dalam rencana dan ketetapan Allah. Ada di hatinya Allah. Itu yada. Berarti saudara dan saya juga, kalau kita dalam pergumulan apapun, masalah apapun, percayalah, Dia selalu memperhatikan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Ada waktunya nanti akan menolong kita. Demikian juga seperti Allah sudah menetapkan bahwa bangsa Israel nanti setelah tahun 430 tahun mereka jadi budak, mereka akan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi ada waktunya Tuhan. Demikian juga saudara dan saya, kalau kita punya masalah, punya pergumulan, mungkin kesehatan yang terganggu, keadaan apapun, ekonomi, keuangan apapun, usaha dan pekerjaan, percaya saudara, ada waktu Tuhan akan menolong kita. Ada waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan menolong kita. Dan Tuhan punya waktu, bukan waktunya kita. Maka dari itu saya katakan, kalau kita berdoa, jangan mengimani, tapi kita harus mempercayai. Hal mengimani dan mempercayai itu hal yang berbeda. Kalau kita mengimani artinya apa? Artinya kita beriman kepada diri sendiri, bukan kepada Allah. Fokusnya kepada diri sendiri. Fokusnya kepada kehendak kita. Fokusnya kepada keinginan kita. Fokusnya kepada waktu kita. Allah nggak bisa diatur seperti itu. Iman bukan seperti itu. Iman artinya kita berserah kepada Tuhan. Iman artinya kita mempercayakan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti tolong. Itu iman namanya. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat di sini, Allah mendengar doa mereka. Allah mengabulkan karena udah waktunya Tuhan tiba. Sesuai dengan janjinya kepada Abraham yang ada di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13-14. Bahwa nanti setelah 430 aku akan bawa mereka keluar. Ini angkatan pertama yang keluar dari bangsa Mesir, dari kerajaan Firaun. Lalu ketika Allah memperhatikan, Allah menolong mereka, lalu pertanyaannya, apakah mereka masuk dalam tanah perjanjian? Sama sekali tidak. Sebab firman Tuhan katakan apa? Angkatan pertama tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian selain daripada Yosua dan Kaleb. Angkatan pertama hampir 2 juta orang lebih itu mati semua di padang gurun. Padahal mereka yang ditolong Allah. Jadi artinya apa, saudara? Artinya seringkali kita lihat ada orang Kristen yang hidupnya nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi hidupnya diberkati dalam tanda kutip, sakit disembuhkan, punya masalah ditolong. Itu adalah anugerah umum yang Allah berikan kepada mereka, bukan karena imannya. Satu saat mereka pasti binasa karena tanpa iman. Jadi saudara, jangan kita mengukur mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan sebagai daripada dasar iman kita. Ukuran iman kita, ukuran kita dengan hubungan dengan Bapa di surga adalah ukuran kita sebagai orang-orang perjanjian, anak-anak perjanjian. Itu yang mengikat, bukan mujizat, bukan berkat. Banyak orang Kristen diberkati dalam tanda kutip, berhasil dan lain sebagainya, tapi nggak pernah ibadah, nggak pernah ada kerinduan fellowship dengan Tuhan. Tapi begitu rajin ke gereja, mungkin kadang-kadang juga nggak rajin ke gereja, tapi usahanya diberkati, hidupnya sehat, makmur dan sebagainya. Status Kristen, lalu apakah yang seperti ini? Enggak jaminan. Tidak jaminan. Kenapa? Sebab yang mengikat itu adalah perjanjian. Orang yang seperti ini belum tentu terikat dengan perjanjian. Maka dari itu saat ini saya katakan,
Ayo kita flashback, kita lihat diri kita. Betul nggak saya sudah masuk dalam perjanjian dengan Allah Bapa di surga? Sebab setiap minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ini salah satunya mengingat kita kembali bahwa oh ya, saya ada dalam perjanjian dengan Allah. Jadi perjamuan kudus ini bukan hanya ritual gereja, bukan seremonial gereja, tapi betul-betul ini punya makna yang sakral. Artinya saudara masuk dan duduk semeja sidangan dengan Allah Bapa di surga lewat Yesus Kristus, kita kembali makan roti dan minum anggur perjamuan, mengingat kembali bahwa kita terikat perjanjian dengan Allah Bapa di surga. Ini mengingatkan kita terus, saudara, setiap minggu pertama. Kalau kita lihat gereja mempelai, itu bukan setiap minggu pertama. Setiap minggu mereka ada perjamuan kudus. Setiap minggu mereka ada perjamuan kudus. Itu lebih bagus lagi, saudara. GBI nggak melarang kalau kita tiap minggu perjamuan kudus. Kenapa? Karena ini hal yang sakral dan mengingat kita, oh ya, saya terikat perjanjian. Saya terikat. Renungkan ini, bukan asal cuk makan begitu, saudara. Minum anggur gitu kan? Enggak. Tapi ini punya makna khusus. Makan roti perjamuan sebagai lambang persekutuan dengan tubuh Kristus. Artinya apa? Ada firman yang ada di dalam roh kita, yang kembali ada di dalam natura kita, bergabung dalam natura kita, dan firman itu akan menghidupi kerohanian kita. Artinya itu persekutuan dengan tubuh Kristus. Makan roti itu sebagai lambang persekutuan dengan firman Tuhan. Nah, saudara makan dan minum anggur perjamuan ini, tapi sudah nggak pernah saat teduh, sudah nggak pernah baca Alkitab setiap hari. Bagaimana itu persekutuan dengan tubuh Kristus? Apakah akan terjadi? Tidak. Karena ini cuma sifatnya ritual. Sifatnya ritual. Tapi kalau sudah makan dan minum ini dengan iman, oh Tuhan terima kasih, saya sudah terikat perjanjian denganmu. Ini akan mendatangkan berkat buat saudara. Akan mendatangkan berkat buat saudara dan saya. Jadi tidak main-main dengan perjamuan kudus. Ya. Ayat 3, pasal 3, 1 sampai 14 saya nggak akan bacakan, saudara. Saya akan ceritakan aja. Jadi saya baca cuma beberapa ayat pasal 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb atau gunung Sinai. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berseluruh Allah kepada semak duri itu kepadanya. Musa, ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tinggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dan ia berfirman, akulah Allah ayahmu, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya dan sebab ia takut memandang Allah. Nah, saudara, Kejadian Keluaran pasal 3 1 sampai 6 ya. Ini mengisahkan bagaimana Musa berjumpa dengan Allah. Dan ini pun sudah dalam ketetapan Allah. Ini sudah waktunya Allah. Kenapa Musa bisa ketemu dengan Allah pada saat momen yang tepat? Dan itu semua Allah yang mengaturnya. Kita tahu 40 tahun pertama Musa tinggal di kerajaan Firaun. Di dalam kerajaan Firaun. Mereka jadi seorang pangeran yang luar biasa. Dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan yang luar biasa. Tapi tahun ke-41, umur ke-41 sampai umur 80, Musa diizinkan lagi proses menjadi seorang gembala. Dan ada selama 40 tahun Musa mengalami proses yang demikian berat. Sekolah sebagai seorang gembala domba. Kita tahu Musa adalah seorang temperamen, pemarah, nggak sabaran. Itu Musa, saudara. Kasar, itu Musa, saudara. Tapi pintar. Tapi Musa disekolahkan dulu di padang gurun menjadi gembala domba, menggembalakan domba. 40 tahun dia belajar menjadi gembala domba, dan akhirnya kita tahu Musa punya hati yang paling lembut di muka bumi ini. Ada bilangan seperti itu.
Jadi seorang yang kasar, orang yang keras, orang yang temperamen, hatinya dirubah menjadi hati yang lemah lembut. Dan kitab Bilangan tulis itu, bahwa di dunia ini hanya Musa yang punya hati yang penuh belas kasihan. Coba saudara bayangkan, Tuhan bisa mengubah. Demikian juga saudara dan saya. Saudara tahu, kalau kita mengalami proses, ujian dan lain sebagainya, sesungguhnya Allah sedang membentuk karakter kita, membentuk sifat kita, untuk kita lebih merendahkan hati kepada Tuhan, lebih mengandalkan diri kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan tahu setiap kita semua sifat dan karakter kita. Kalau kita mau jujur, tidak ada sifat karakter kita yang baik satupun. Semuanya buruk. Gampang tersinggung, gampang marah, tidak sabaran, betul? Sombong, egois, dan lain sebagainya. Itu sifat manusia, sifat dosa. Dan itu selalu ada pada diri saudara dan saya. Dan kita dalam perjalanan hidup kita yang terikat perjanjian dengan Allah, kita sedang dibentuk dari hari ke hari agar semuanya itu semakin lama semakin kecil. Sifat kita yang jahat, yang tidak baik itu semakin hilang. Walaupun tidak bisa hilang sepenuhnya. Karena apa? Karena tetap kita masih hidup dalam natur daging ini. Tapi setidaknya sifat karakter kita yang buruk semakin lama semakin berubah. Minimal kalau nggak berubah, saudara. Ini minimal kalau nggak berubah. Ketika dia lakukan sifat yang buruk, dia pasti bertobat. Kapan bertobatnya? Bukan nunggu sehari, bukan nunggu 2 hari, bukan nunggu seminggu baru damai. Tidak. Tapi saat itu ketika dia melakukan satu hal yang jahat di mata Tuhan, satu hal yang tidak benar di mata Tuhan, dia akan selalu, Tuhan ampuni saya sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Entah kalau tidur mati gimana? Repot juga. Nah ini cuma guyonan. Kenapa? Karena keselamatan itu sudah punya kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Tapi orang yang sudah terima anugerah keselamatan, dia pasti punya kerinduan. Salah satunya apa? Ada 3 poin yang selalu saya katakan. Dia punya kesadaran rohani, dia punya kedisiplinan rohani, dia punya kegelisahan rohani. Itu pasti ada dalam hidup. Gak mungkin enggak. Sadar kalau dia jatuh dalam dosa. Sadar saat itu dia melanggar firman. Sadar kalau dia saat itu tersinggung, marah. Dia sadar. Dan lalu apa? Dia mendisiplinkan kerohaniannya. Berlutut di bawah kaki Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya melepaskan pengampunan. Saya memberkati orang itu. Saya mengampuninya Tuhan. Itu pasti ada. Enggak mungkin enggak. Jadi kalau ada orang Kristen musuhan, saya bingung saudara. Itu pasti Kristen palsu. Betul saudara. Karena Kristen sejati, orang pilihan yang terikat perjanjian, enggak akan pernah punya musuh. Walaupun dia dijolimi, walaupun dia didiskreditkan, walaupun dia dijahati, walaupun kebaikannya dibalas dengan kejahatan, dia tetap masih bisa mengampuni. Dia tetap membangun relasi dengan Tuhan, membangun dengan relasi sesama. Sebab firman Tuhan katakan apa? Kasihlah Tuhan kamu dengan segenap hati jiwa dan kamu dirimu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara dan saya harus mengasihi sesama kita seperti di sini. Enggak ada tuh, kasihlah sesamamu yang baik kepadamu, yang banyak menolong kamu, yang banyak memberkati kamu. Tidak ada. Tapi kasih sesama manusia berarti semua. Mau jahat, mau baik, orang itu kepada kita tetap mengasihi dia. Bisa? Halo? Enggak. Loh, iya justru. Tapi kita bergumul terus. Oke? Ada pergumulan, yaitu kegelisahan rohani. Dia bergumul terus. Levelnya akan naik. Ya 10 menit lagi. Ya 10 menit lagi. Oke, makasih. Ayat 2 dikatakan lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Kata malaikat Tuhan di sini ini bukan malaikat biasa. Ini malak Yahweh. Artinya Allah sendiri yang memposisikan diri, yang memakai tubuh malaikat, dan Allah menjadi malaikat saat itu. Ketika dia berbicara kepadamu, malak Yahweh, teofani, artinya Allah menampakkan diri, bisa jadi sebagai manusia, bisa menjadi sebagai panglima ketika dia ketemu dengan Yosua, bisa menjadi manusia seperti dia menampakkan diri kepada Yakub, kepada Abraham. Jadi Allah menampakkan diri sebagai teofani, mengambil wujud manusia.
mengambil wujud yang bisa dilihat manusia, sebab Allah itu roh adanya. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, saudara, bagaimana kekudusan Allah itu luar biasa. Di mana ketika Musa mendekati semak duri itu, pekarangan di area semak duri yang kena ada yang hadirnya Allah dengan berupa api. Di situ Allah berkata apa? Musa, Musa, tempat ini kudus, tanggalkan kasut. Betul? Tanggalkan kasut. Ini bicara apa, saudara? Ini bicara artinya apa? Kalau kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita melayani Tuhan, tanggalkan keegoisan kita, kesombongan kita, dalam pengertian siapa ini saya loh, lihat saya. Itu enggak. Tanggalkan kasut aja, kita harus menggunakan diri bahwa kita harus memakai kekudusan Allah. Saudara, dalam melayani kita di tempat ini, baik sebagai WL, singer, pemusik, dia harus sadar, dia harus tahu tempat ini kudus dan suci. Hati-hati, saudara, jangan sampai menjadi kutuk. Baik WL, singer, pemusik, saya katakan hati-hati. Nah, karena itu saya mengimbau selalu hari Sabtu puasa, karena mau naik mimbar, jaga hati kuduskan diri kita. Mimbar ini memang secara kasat mata ya biasa aja, tapi sudah tahu ada kemuliaan Allah hadir di tempat ini. Saya selalu kalau setiap bawa firman dimanapun, saya selalu bilang pertama apa, Tuhan ampuni saya, karena saya merasa tidak layak. Saya sadar itu, saudara. Ngeri, saudara. Kita menyampaikan pesan Tuhan, tapi sosok kita kalau tidak dikuduskan, ini akan menjadi kutuk buat saya. Saya nggak berani, saudara. Demikian juga saudara di tempat ini datang ibadah. Sudah tahu, di sini atmosfer kekudusan itu ada. Kemuliaan Tuhan itu ada hadir di sini. Dia Allah yang maha hadir. Dan dia ada di tempat ini. Masalahnya, apakah engkau menghargai kehadiran Tuhan di tempat ini? Bukan lihat yang lain. Memang sekarang zaman udah canggih, ada HP, Alkitab pun yang bawa Alkitab enggak ada kan ya. Enggak salah, Bo, ini enggak salah. Ini kan HP ada Alkitab, ini teknologi, enggak apa-apa, saudara. Boleh. Tapi kalau lagi ibadah, lagi dengar firman, jangan buka yang lain. Tuhan tahu. Hormati dia, hargai dia, saudara. Sungguh saya bicara serius, saudara. Saya bicara serius, saudara. Saudara, kemarin kok saya lupa ya? Aduh, kok ini udah oke, saudara. Saya sampaikan blank, saudara. Bukan berarti Roh Kudus nggak ada pada saya, saudara. Ini pikiran manusianya, saudara. Saya lupa, saudara. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, begini, saudara. Di satu perusahaan saya nggak tahu namanya, saya lupa. Saya ketemu dengan seorang karyawannya, saudara. Saya ketemu dengan seorang karyawan. Ketika saya ketemu dengan orang karyawannya ini, saya bawa HP. Nah, kan saya nggak ngerti tuh yang namanya apa sih, situs-situs tuh nggak ngerti saya, saudara. Nah, kata dia, Pak, buka ini. Nah, saya bilang, kamu ajarin saya aja. Sok, HP kamu mana? Oh, Pak, kita di sini nggak boleh pegang HP. Loh, iya, selama kita masih kerja, jam kerja, HP harus ditaruh. Jadi nggak boleh pegang HP. Nah, ini benar, saudara. Nah, saya pikir di gereja boleh juga begini. kalau ibadah mulai, HP kumpulin aja di sini, saudara. Biar didoain, biar pada bertobat, nggak lihat situs yang aneh, saudara. Setuju nggak, saudara? Setuju. Biar jujur, saudara. Kalau ini HP ini daya tariknya kuat. Ini nggak bisa foto, kata Bapak suruh foto. Iya juga, Pak. Benar-benar. Tapi dia harus disiplin dong. Hargai Tuhan. Kalau kita ketemu Pak Prabowo, bisa diundang di Istana Presiden, ada ujangan lah gitu ya. Saya yakin tuh nggak ada yang TKP, nggak ada. Semua
Nah ini yang hadir Tuhan loh, bukan saya. Ya, seperti itu saudara ya. Oke, ya udah mau habis. Ya, masih ada. Ayo cepat dikit. Yang lama bukan saya loh, ini udah 10 menit potong lah. 10 menit ya, bukan salah saya. Lah itu kan tuh. Oh, itu tadi. Karena udah otomatis. Otomatis kan nih. Nggak bisa. Lainnya habis. Bukan habis Pak. Ada. Laptopnya mesti dibaptis pulang. Udahlah. Nah, oke. Sudah kasih dalam Tuhan. Firman tidak saya panjangkan ya. Karena memang mungkin waktunya Tuhan juga disiplinin kita ya. Tapi sekali lagi bukan salah saya loh saudara. Kenapa? Karena ini lemot saudara. Ya. Lemot. Saya undang untuk musik leader, singer, musik untuk maju ke depan. Mari kita nyanyikan satu lagu saudara, Allah Peduli. Ya, kita nyanyikan lagu yang tadi, Allah Peduli. Dia selalu peduli dengan kita. Kenapa dia peduli dengan kita? Karena satu hal. Sudah dan saya terikat perjanjian dengannya. Dan karena perjanjian itu, dia tidak bisa langgar lagi. Karena perjanjian itu didasari sumpah atas namanya sendiri. Kalau saudara ada di dalam perjanjian dengan Allah, percayalah, apapun yang kau alami, apapun yang engkau saat ini gumuli, yang mungkin secara manusia engkau tidak kuat, tidak mampu lagi, engkau nggak tahu apa yang harus terjadi dan apa yang akan terjadi ke depan, percayalah,
Kalau kita sudah ada dalam perjanjian dengan Allah, terikat perjanjian dengan Allah, Dia peduli. Dengan waktunya yang tepat, kairosnya, Dia pasti akan nyatakan pertolongannya. Dia akan buktikan bahwa Dia Allah yang bisa dipercaya, Allah yang bertanggung jawab atas hidupmu dan hidup saya, atas masalahmu dan masalah saya. Saudara, kita nggak perlu takut dan khawatir lagi, karena kita ada dalam perjanjian dengan Allah dan Dia peduli. Biarlah lagu ini kita nyanyikan sekali lagi sebagai bentuk pernyataan iman kita bahwa betul Dia peduli dalam hidup kita. Berjalan, saya undang untuk pelayan Tuhan maju ke depan. Saya akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara, perhatikan firman Tuhan. Perjamuan kudus ini hanya untuk diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus dan sudah bertobat. Anak-anak jangan mengerti. Sebelum kita makan dan minum perjamuan ini, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Mungkin pada hari-hari terakhir ini ada banyak perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan anggur perjamuan kudus ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri. Dan baru sudah itu makan roti dan minum cawan. Saudara, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya minta untuk pelayan Tuhan untuk membagikannya.
kesempatan untuk saudara berdoa 1 menit saja. Memohon pengampunan Tuhan. Selesaikan kalau ada masalah pribadimu. Kalau ada yang menyakitimu, lepaskan pengampunan dan berkati. Atau kalau kamu menyakiti seorang, juga kamu harus bertobat minta ampun kepada Tuhan. Sebab kita tahu, kita masuk dalam sakramen yang kudus dan suci. Walaupun secara mata kasat kita cuma makan roti dan anggur biasa ini. Tapi percayalah, ketika engkau makan roti ini, engkau terhubung, menyatu dengan tubuh Kristus. Firman-Nya ada dalam hidup kita, dalam hati kita. Kita harus minta ini. Bapa, Mbak berdoa pada saat ini. Ampuni Bapa akan semua dosa-dosa yang telah Hamba lakukan, baik dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan Bapa. Segala jalan tidak sebentar. Ampuni Bapa. Ampuni Bapa. Demikian juga Mbak berdoa, ampuni Bapa para pelayan-Mu di tempat ini. Ampuni juga Bapa akan dosa dan kesalahan mereka, baik itu dalam hati, pikiran, dan perbuatan mereka yang sengaja ampuni dan layakan. Juga ampuni Bapa seluruh jemaat di tempat yang ambil bagian dalam perjamuan kudus. Ampuni Bapa dosa dan kesalahan mereka, baik sengaja tidak sengaja, baik itu yang mereka lakukan dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan mereka selama ini. Bapa ampuni mereka, dan Hamba percaya darah Tuhan Yesus yang kudus yang tercurah di atas kayu salib itu sudah mengampuni dosa dan kesalahan mereka dan dosa dan kesalahan kami juga. Dan kami percaya dengan iman, saat ini kami sudah dikuduskan, kami dilayakan untuk makan, minum anggur perjamuan ini. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Nah, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pegang cawan di tangan kanan dan kita angkat ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kamu minum menjadi peringatan akan aku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kecauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam doa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami sudah terlibat duduk semeja hidangan dengan Engkau lewat perjamuan yang Kau sediakan bagi kami. Bapa, terima kasih. Kami percaya kami ada dalam perjanjian dengan Engkau, dan perjanjian itu kekal adanya, dan kami ada di dalam. Terima kasih Bapa, kami sebagai anak-anak perjanjian yang sudah tertulis nama kami di dalam buku kehidupan anak Tuhan. Terima kasih buat semuanya Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berkata, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, puji akan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Ada 2 amplop di tempat duduk Bapak Ibu, dan satu berikutnya lagi persembahan persepuluhan. Amin. Tidak ada suara Pak Ger. Amin. 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 Kita wajib mengembalikan apa yang punya Tuhan. Amin. Amin. Disitulah bentuk ketaatan kita buat Tuhan. Amin. Tidak dilihat nominalnya Bapak Ibu, tapi waktu engkau belajar taat, Allah itu Dia Allah perjanjian. Janjinya itu ya dan amin. Memberkati setiap kita dalam kondisi kesehatan apapun. Allah sanggup memberkati kita. Amin. Nanti sebelum yang bertugas akan maju ke depan, mari Bapak Ibu kita angkat persembahan syukur kita dan persembahan perpuluhan kita. Kita akan bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau Allah Jaireh, Allah mencukupkan kami. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan kami ada di keadaan-keadaan yang tidak nyaman untuk Tuhan menguji iman kita kepada Tuhan, bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Tapi Bapa, siang hari ini kami mau berkata, berikan kami hati untuk tetap taat kepada kehendak dan tuntunan Tuhan. Kami mengangkat persembahan syukur dan perpuluhan kami. Allah sumber berkat akan memberkati setiap pribadi, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan atau usaha apapun yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan mencukupkan kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
atasnya. Kalau saya boleh ganti, berkat-berkatnya. Apa itu berkatnya? Tak terhingga berkat Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Hari Jumat tanggal 11 Juli ada call di tempat ini jam 7 malam. Amin. Semangat yang sering ikut call. Maaf kalau saya tidak bisa karena satu keadaan tempat jauh. Tapi Tuhan tolong kalau bisa Jumat depan saya sama Pak Nathan hadir ya. Amin. Doakan kita tetap sehat, cuaca yang baik, kita semua hadir untuk menyembah Tuhan. Amin. Ya, tanggal 15 sampai 17 Juli Pak Gembala ada misi pelayanan ke Klaten, Jogja atau Jawa Tengah. Dengan kegiatan sebagai berikut Bapak Ibu, tanggal 15 Juli seminar hamba Tuhan jam 8 pagi dan akan dihadiri oleh 150 hamba Tuhan. Tanggal 16 Juli doa di Taman Doa Pius jam 8 pagi, PA di GSCA ya jam 18. Kamis tanggal 17 Juli jam 9 kunjungan Bapak Gembala mungkin bersama tim ya Pak ke LP Cebangon ya, Cebangon Jogja, Cebongan Jogja yang dihadiri oleh 50 orang ya Pak nih Pak Napi ya. Ya, jemaat Bapak Ibu yang tergerak untuk memberkati pelayanan nanti bisa kumpulkan uang taburan Bapak Ibu di Saudari Christine. Nah, minggu keempat bulan berjalan akan dimulai PA di tempat ini. Amin. Amin. 3 orang aja Pak. Amin. Amin. Kayaknya tambah lesu. Belum jam makan siang loh Bapak Ibu. Iya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di siang hari ini, yang berulang tahun bulan Juni sampai tanggal 6 Juli bisa maju ke depan mau didoain. Tapi kalau yang nggak mau didoain nggak apa-apa, duduk aja di tempat. Ada yang bulan Juni? Tiur. Suaminya langsung request dari belakang. Ya, bisa Bapak Ibu maju. Tiur, Pak Nathan. Iya, saya sendiri. Iya. Oke, maju atuh mempercepat waktu. Ayo, cepat. Nanti kita ada. Iya, silakan. Ada lagi? Oh, di belakang Bang Hans. Iya, silakan Pak Gem. Ya, kayaknya banyak orang tahu Bu. Ada juga Pak. Iya, Han juga. Maju dulu Han. Harus maju. Ayo, kita dapat keripik singkong dari Lulu. Aduhnya ya Pak. Ayo, Bang sini. Siapa lagi? Kayaknya banyak kayaknya. Banyak. Tunggu di sini. Siapa lagi ya? Bukan. Masa cuma berempat? Yakin? Kayaknya masih ada. Ibu Cahayang Agustus. Ya udah yang ada aja 4 orang. Ya, kita angkat tangan kita, saudara, kita berdoa buat mereka yang ulang tahun. Bapak, terima kasih buat Ibu Jenny, Pak Nathan, buat Hans, buat Ibu Tias, Ibu Tiur ya. Tuhan berkati mereka. Kau sudah tambahkan 1 tahun lagi usia mereka. Bapak percaya semua sudah dalam rencanamu, dan Bapak percaya mereka adalah anak-anak perjanjianmu, berarti sudah dalam rencana kekal. Nanti di tahun-tahun ke depan Kau punya rencana agar hidup mereka lebih lagi menggunakan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rencanakan, biar semua itu memuliakan nama-Mu. Bapak minta perlindungan kuasa dari Yesus buat mereka dimanapun mereka berada. Setiap langkah mereka adalah langkah berkat yang daripada Kau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus sama menyerahkan anak-anak itu. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita
siang hari ini. Saya jemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri sambil kita nyanyikan pujian ini. Semoga Tuhan damai sejahtera Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kehidupan kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkannya di dalam kita yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.